Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Faduna Erdi, NPM 2108260030. Di sini saya akan menjelaskan proses pertukaran gas CO2 dan O2 yang pada blok BSO1. Yang pertama, proses pertukaran yaitu gas terjadi di pulmo, tempatnya di alveolus, dan melibatkan hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah terjadi secara difusi. Selanjutnya, proses mekanisme pernapasan yaitu pertama, pernapasan eksternal yaitu pertukaran O2 dari udara di dalam alveolus dengan CO2 di dalam kapiler. Selanjutnya, pernapasan internal yaitu pertukaran O2 dari aliran darah dengan CO2 dari sel-sel jaringan tubuh. Selanjutnya, pengangkutan O2 yaitu pertukaran gas antara O2 dan CO2 terjadi di dalam alveolus dan jaringan tubuh melalui proses difusi. Oksigen yang sampai di alveolus akan berdifusi menembus selaput alveolus dan berikatan dengan Hb sama dalam darah yang dioksigenin dan menghasilkan oksihemoglobin. Selanjutnya, bagaimana pengikatan O2? Yang pertama, alveolus memiliki O2 lebih tinggi dari O2 di dalam darah. O2 masuk ke dalam darah melalui difusi melewati membran alveolus. Di dalam darah, O2 sebagian besar sekitar 98% diikat oleh hemoglobin yang terdapat di eritrosit ke dalam oksihemoglobin. Selain diikat oleh Hb, sebagian kecil O2 larut dalam plasma darah sebanyak 2%. Setelah berada di dalam darah, O2 masuk ke jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke saluran tubuh yang membutuhkan. Selanjutnya, pengangkutan CO2. Yang pertama, proses oksidasi atau pembakaran dalam sel akan menghasilkan CO2 sebagai hasil respirasi sel yang kemudian akan diangkut lewat kapiler vena darah menuju alveolus. CO2 dalam alveolus ini akan dikeluarkan lewat paru-paru dan dihembuskan keluar melalui hidung. Selanjutnya, bagaimana cara pengeluaran CO2? Pertama, di jaringan CO2 lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam darah. Ketika O2 di dalam darah berdifusi ke jaringan, maka CO2 di jaringan akan segera masuk ke dalam darah. Ketika CO2 berada di dalam darah, sebagian besar 70%-nya itu CO2 akan diubah menjadi ion bikarbonat. Yang 20%-nya lagi CO2 akan berikatan oleh Hb pada eritrosit, sedangkan 10% lagi CO2 lainnya larut dalam plasma darah di dalam darah. CO2 dibawa ke jantung, kemudian oleh jantung CO2 dalam darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya, di paru-paru CO2 akan dikeluarkan dari tubuh melalui ekspirasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.